Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windila Smeida Siregar dengan NIM 1211121223669 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani, MPD. Baiklah, poin yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Yang kedua, proses tata persuratan. Yang ketiga yaitu tata kearsipan. Yang keempat, proses tata ruang kantor atau sekolah. Dan yang kelima yaitu keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Langsung saja, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu konsep administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha atau sering juga disebut tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris, ada yang menyebutnya sebagai clerical work atau reporting and recording system atau office management, yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisien proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan dengan lancar. Di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengelolaan, penataan, sampai dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk Perguruan Tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar di instansi sekolah, diperlukan suatu bagian yang mendukung kegiatan tersebut, yaitu ketatausahaan. Tata usaha adalah suatu bagian dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan lancar sesuai apa yang telah direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Dengan berkembangnya zaman yang sekarang lebih dikenal dengan era globalisasi, fungsi tata usaha harus lebih dapat ditingkatkan kualitasnya tentang teknologi, terutama teknologi informasi, ataupun lebih dikenal dengan era komputerisasi. Hal ini dimaksud untuk lebih mengefektifkan pekerjaan dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap staf tata usaha harus menguasai teknologi tersebut. Keberadaan ketatausahaan di setiap instansi sangat berperan penting untuk kelancaran kegiatan dan perkembangan instansi yang bersangkutan dengan perkembangan zaman teknologi. Informasi dapat lebih mengefektifkan kinerja dari tata usaha itu sendiri. Ketatausahaan menjadi penting karena tata usahaan dapat membantu dan mempermudah subsistem yang lain seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi personel, dan lainnya. Dalam hal ini, ada istilah yang disebut dengan mekanisme bantu, artinya kegiatan ketatausahaan sekolah dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisien proses administrasi dengan data yang diperlukan. Bila administrasi ketatausahaan berjalan dengan lancar, maka kegiatan yang menyangkut pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan baik pula.
Untuk itu, diperlukan staf tata usaha yang profesional dan kompeten di bidangnya. Materi yang kedua yaitu proses tata persuratan. Menurut Bratawijaya, langkah-langkah untuk mengelola surat adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan surat. Langkah yang pertama yaitu, saudara dapat membeda-bedakan jenis surat itu. Maka pisahkanlah surat itu menurut jenisnya. Contoh, surat dinas, surat rahasia, surat pribadi, surat kabar, majalah, atau sebagainya. Langkah yang kedua, telitilah alamat yang tercantum pada setiap sampul. Memang benarkah surat itu untuk kantor saudara atau tidak salah alamatkah? Langkah yang ketiga yaitu sisipkanlah semua surat rahasia dan surat pribadi. Sampaikanlah surat rahasia atau surat pribadi itu kepada pimpinan dalam keadaan tertutup. Jangan sekali-sekali saudara membukanya, kecuali kalau pimpinan saudara mengizinkannya. Yang kedua yaitu pembukaan surat. Langkah-langkahnya yaitu surat yang bersampul tertutup memanjang sebaiknya dibuka dengan menggunakan pisau. Sampul yang tertutup melebar sebaiknya dibuka dengan menggunakan gunting. Yang ketiga, mengeluarkan surat dari sampul. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Mengeluarkan surat-surat dari masing-masing sampulnya yang telah dibuka. Mengeluarkan surat dari dalam sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai surat itu terkoyak atau robek karena ada kemungkinan surat itu masih menyangkut di sampulnya. Yang keempat, pembacaan surat. Surat-surat yang telah dikeluarkan dari sampulnya kemudian dibaca dan diteliti apakah surat-surat tersebut ada alamat dalamnya atau tidak. Apakah surat-surat itu ditujukan kepada pimpinan atau langsung kepada pejabat atau unit yang menangani masalahnya? Apakah surat-surat itu ada lampirannya atau tidak? Apakah surat itu terdiri dari satu lembar atau lebih dan penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan surat tersebut? Yang kelima yaitu pembagian surat. Setelah surat-surat dicatat dalam buku agenda atau kartu kendali seperti tersebut di atas, kemudian surat-surat itu dikirim kepada pihak yang dituju oleh surat-surat tersebut. Materi yang ketiga yaitu proses tata kearsipan. Yang pertama, azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penata arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. B. Sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal-hal berikut. Pertama, berdasarkan masalah. Yang kedua, berdasarkan abjad. Yang ketiga, berdasarkan tanggal. Yang keempat, berdasarkan nomor. Yang kelima, berdasarkan wilayah. Yang C, prosedur penataan arsip. Prosedur penataan arsip sebagai berikut. Yang satu, meneliti arsip yang akan disimpan. Dua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklarifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Materi yang selanjutnya yaitu proses tata ruang kantor atau sekolah. Konsep tata ruang kantor tertutup private office yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka, open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruang diupayakan agar memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. 4. Konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu idang bagian, subbagian atau seksi, atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Yang
yang terakhir yaitu keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolah. Di antaranya, 1. Pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas per semester, dan yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. 2. Pencatatan tentang guru dan tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai terutama PNS yang sangat berguna untuk pembinaan guru selanjutnya. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. 4. Penertiban buku-buku data usaha mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Peran lain guru dalam tata usaha sekolah yaitu merencanakan penggunaan ruang-ruang sekolah, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru, menyelidiki buku-buku sumber bagi murid-murid, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah, berperan sebagai penerima, penyetor, pencatat, pengarah, pengelola, penata arsip pada proses surat menyurat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.